Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa lagi. Ustazah akan menyampaikan materi tematik tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita melafalkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita melafalkan basmalah bersama, Allah meridhoi kegiatan pembelajaran hari ini dan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya Ustazah akan menyapa teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya, Ustazah langsung saja ya. Tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Ya, untuk kompetensi dasar yang akan Ustazah sampaikan hari ini yaitu pertama, Bahasa Indonesia KD 3.4, kata tanya untuk membuat peta pikiran suatu teks. Yang kedua, IPS KD 3.4, makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya IPA KD 3.3, cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Selanjutnya PPKN KD 3.4, makna persatuan dan perbedaan. Yang terakhir yaitu SBDP KD 3.3, pola lantai dalam gerak tari. Ya, untuk mapel yang pertama yaitu Bahasa Indonesia KD 3.3, kata tanya untuk membuat peta pikiran suatu teks. Peta pikiran dapat dibuat dengan menggunakan kata tanya. Nah, kata tanya yang perlu kita ketahui untuk mempermudah mengingatnya itu singkatan Adik Simba. Adik Simba sendiri kepanjangannya yaitu A, apa, D, adik ya, adik Simba. Terus apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Apa biasanya digunakan untuk menanyakan hal peristiwa yang terjadi, dan siapa itu untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Kapan itu untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa, di mana untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa, dan mengapa itu menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa, dan bagaimana untuk menanyakan cara atau proses terjadinya sesuatu peristiwa. Singkatannya adalah Adik Simba. Ya, untuk lanjut ke muatan IPS KD 3.4, makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Yang kedua, puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. 3. Pengakuan dari dunia luar. 4. Bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. 5. Landasan untuk bersikap terhadap dunia. Ini adalah teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Ini adalah bukti otentik ya penulisan proklamasi. Ya. Lanjut ke muatan IPA KD 3.3, cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Adaptasi tumbuhan di lingkungan kering atau yang disebut xerofit. Ya. Xerofit di situ ada gambar kaktus. Ya. Kaktus memiliki batang tebal dan berisi banyak cadangan air. Daun termodifikasi menjadi duri untuk mengurangi penguapan. Permukaan batang berlapis lilin untuk mengurangi penguapan, dan akar sangat panjang untuk mencari sumber air. Adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi atau halofit. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi disebut halofit. Contoh lingkungan dengan kadar garam tinggi yaitu laut, muara sungai, dan pantai. Keadaan tanah di tempat itu biasanya berlumpur dan berpasir, serta sangat sedikit mengandung oksigen. Contoh tumbuhan yang hidup di lingkungan berkadar garam tinggi yaitu bakau. Beberapa jenis tumbuhan bakau memiliki akar napas yang tumbuh ke atas permukaan tanah untuk memperoleh oksigen. Ada juga tumbuhan bakau yang memiliki akar tunjang untuk menopang tumbuhan di tanah yang berlumpur dan menahan terjangan ombak. Selain itu, daunnya kaku dan tebal dengan permukaan licin berfungsi untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Bagian bawah daun bakau memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Selanjutnya yaitu adaptasi tumbuhan di lingkungan air atau hidrofit. Di gambar ada tanaman teratai. Nah,
Contoh tumbuhan hidrofit adalah teratai dan eceng gondok. Adaptasi tumbuhan tersebut itu contohnya satu, teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Daun yang lebar juga berfungsi agar dapat mengapung di permukaan air. Daunnya berlapis lilin untuk mencegah daun membusuk karena selalu terkena air. Yang kedua, eceng gondok memiliki pangkal tangkai daun berongga yang berfungsi untuk membantu mengapung di permukaan air. Akarnya lebat untuk menjaga keseimbangan tumbuhan agar tidak terbalik. Yang selanjutnya yaitu adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab atau higrofit. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan lembab disebut higrofit. Contoh tumbuhan higrofit adalah begonia, tumbuhan paku, dan lumut. Oleh karena hidup di tempat lembab, penguapan terjadi dengan lambat. Air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut stomata air hidrodata. Selanjutnya yaitu adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Tumbuhan yang tumbuh di lingkungan miskin nitrogen biasanya melakukan penyesuaian diri dengan menangkap serangga, kemudian mencerna sebagai sumber nitrogen. Contohnya kantong semar dan Venus. Gambar kiri itu kantong semar dan gambar yang kanan yaitu Venus yang ada serangganya. Selanjutnya, adaptasi tumbuhan untuk berkembang biak. Contohnya tanaman Rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga, biasanya lalat. Serangga yang hinggap dapat membantu penyerbukan. Tumbuhan seperti mawar, melati, dan anggrek memiliki mahkota bunga yang berwarna mencolok dan kelenjar nektar untuk menarik perhatian serangga yang membantu penyerbukan. Bunga dandelion memiliki cara yang unik dalam penyebaran benihnya. Benih yang sekaligus buahnya memiliki struktur tambahan seperti serabut halus yang membantunya agar mudah terbawa angin. Jika benih tersebut jatuh di tempat yang sesuai, benih itu akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ya, untuk mapel selanjutnya yaitu PPKN KD 3.4. Makna persatuan dalam perbedaan. Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku bangsa, budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Perbedaan tersebut adalah kekayaan bangsa kita. Untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan, kita perlu hidup dengan rukun. Hidup rukun dapat dibangun mulai dari lingkungan, keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Nah, teman-teman di kelas biasanya berasal dari berbagai suku bangsa. Kita dapat mendengar logat daerah yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus bersikap toleransi. Untuk muatan selanjutnya atau yang terakhir yaitu muatan SBDP. SBDP pola lantai dalam gerak tari. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Pola lantai dapat dibentuk secara tunggal, berpasang, atau berkelompok. Terdapat dua pola garis dasar pada pola lantai yaitu garis lurus dan garis lengkung. Untuk pola garis lurus itu macam-macamnya yaitu pola horizontal, pola diagonal, pola vertikal, pola zigzag, pola segi 4, pola segi 5, dan pola segitiga. Untuk pola garis lengkung yaitu pola lengkung ke depan, pola lengkung ke belakang, pola angka 8, dan pola lingkaran. Nah, ini adalah tari lego-lego dari adat Alor Nusa Tenggara Timur bermakna persatuan. Ya, Ustadzah ulangi apa yang Ustadzah sampaikan hari ini, yaitu yang pertama itu kalimat tanya untuk membuat peta pikiran, singkatannya yaitu adik Simba. Lalu untuk IPA kita mempelajari tumbuhan untuk adaptasi di lingkungan kering yaitu xerofit. Jika yang berkadar garam tinggi itu halofit, hidup di lingkungan air disebut hidrofit, sedangkan di lingkungan lembab higrofit, dan miskin nitrogen. Ya.
Rafflesia itu menangkap serangga itu untuk penyerbukan ya, penyesuaian untuk berkembang biak. Dan SBDP kita mempelajari tentang pola tari ya, ada pola lengkung dan garis lurus. Ya, untuk IPS kita mempelajari tentang makna proklamasi ya teman-teman, dan untuk IPS kita tentang persatuan ya. Sekian dari Ustazah, semoga ilmunya bermanfaat. Tugas nanti ada di Google Form ya. Jazakumullah khair, semoga ilmunya bermanfaat. Cukup sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.